Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu pakai headset supaya kalian jelas suaranya gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang medan magnet untuk kawat melingkar. Minggu lalu kita ngebahas medan magnet untuk kawat lurus gitu. Nah, ini nggak usah dicatat. Kenapa nggak usah dicatat? Karena minggu lalu ibu udah ngasih tugas catatan. Nah, sekarang ibu pengen ngejelasin aja gitu. Nah, untuk medan magnet kawat melingkar itu ada dua kasus. Yang pertama adalah di pusat lingkaran, yang kedua itu di luar pusat lingkaran. Sekarang perhatikan yang di pusat. Jadi kalau misalkan ibu punya titik P-nya itu ada di dalam, ibu punya kawat nih. Kawat melingkar dikasih arus di mana ibu ngasih titiknya ini berupa di pusat lingkaran ya. Berarti medan magnetnya adalah BP sama dengan mu0 I kali N per 2A, di mana mu0 nya ini ketetapan 4V dikali 10 pangkat min 7, I-nya itu arus, N-nya banyaknya lilitan, dan A itu jarak titik ke kawat. Jadi A-nya itu jarak dari titik ke kawat. Nah, berarti dengan kata lain kalau dia lingkaran, jarak pusat ke kawat berarti dia jari. Nah, N-nya itu ingat ya, N-nya itu banyaknya lilitan atau banyaknya kawat, seperti itu. Oke, lanjut untuk kawat melingkar tapi dia di luar pusat lingkaran. Jadi contoh, ibu punya titik P-nya itu adanya di sini, bukan di pusat. Berarti kita pakai persamaan yang kedua, kawat melingkar di luar pusat lingkaran. Nah, ibu kasih option rumus yang pertama, persamaannya itu B sama dengan mu0 IA sin theta kali N per 2R kuadrat. Nah, di sini kalau pakai rumus yang pertama, kamu harus bisa ngebedain mana A, mana R. A itu kalau di rumus ini, A itu adalah jari-jari, R-nya itu adalah jarak dari titik ke kawat. Ya, jadi R-nya itu sisi miring yang ini, A-nya itu jari. Nah, tapi ada rumus simple. Ini rumus biasanya kalau di bimbel tuh deking gitu ya, rumus cepatnya. Rumus cepatnya itu BP sama dengan mu0 I kali sin pangkat 3 theta per 2A. Nah, kalau yang ini A-nya itu adalah jarak titik ke kawat, jarak dari titik ke kawat. Kalau di sini simbolnya R, kalau di sini simbolnya itu A. Berarti yang ini nih. Ya. Nah, di mana bingungnya di sini sin pangkat 3 theta, artinya sin pangkat 3 theta itu apa sih? Sin theta dulu berapa, terus dipangkatin 3. Contoh, sudutnya itu misal sudut yang membentuk di sini itu 30 derajat, berarti sin 30 itu berapa sih? Coba pakai kalkulator, sin 30 itu setengah, berarti artinya sin pangkat 3. 30 itu artinya setengah dipangkatin 3, hasilnya adalah 1/8, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu ibu punya gambar ya, seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar. Jika jari-jari kelengkungannya 2V cm dan induksi magnet di titik P, BP-nya itu 10 pangkat min 5 Tesla. Pertanyaannya, maka tentukan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Nah, ini gambarnya itu kawat lurus terus dilengkungin jadinya kawat melingkar. Nah, pertanyaan ibu, ini kawat melingkarnya titiknya di pusat lingkaran apa di luar pusat lingkaran? Karena titik P-nya itu di sini, berarti ini di pusat lingkaran ya. Berarti kita pakainya yang rumus di pusat lingkaran. Sebelum itu kita diketahui dulu. Jari-jari kelengkungan 2V cm. Nah, berarti di sini A ya. A itu sama dengan 2V cm. Sentimeter harus diubah ke meter, berarti 2V cm ke meter naik 2, berarti pangkat min 2. Induksi magnet di titik P atau BP. Nah, BP-nya diketahui nih, BP-nya itu 10 pangkat min 5 Tesla. Ya, nah
karena ini kawatnya berupa setengah lingkaran, berarti nanti N-nya itu setengah atau 0,5. Ya. Jadi kalau dia setengah berarti N-nya 0,5. Kalau kawatnya berupa full satu lingkaran berarti N-nya 1. Kalau kawatnya seperempat kayak gini nih. Seperempat tuh segini ya. Nah, kalau kawatnya itu ngelingkernya itu berupa seperempat, kalau setengah kan sampai sini, ini setengah. Nah kalau seperempat tuh segini doang, berarti nanti N-nya seperempat, seperti itu. Oke. Yang ditanya itu adalah kuat arus yang mengalir, berarti yang ditanya itu I. Ya, kita pakai persamaan kawat melingkar di pusat lingkaran. Berarti BP sama dengan mu 0 kali I kali N per 2A. Nah, karena kita nyari I, berarti dikali silang ya. Berarti mu 0 kali I kali N sama dengan BP dikali 2A. Nah, ini kali silang. BP-nya dikali yang bawah, mu 0-nya dikali yang ini. Nah, karena kita tugas nyari I, berarti I sama dengan BP dikali 2A per mu 0 kali N. Oke, udah dapat rumusnya. Kalau nyari I, rumusnya ini. Masukin sekarang BP-nya berapa? 10 pangkat. Berarti I sama dengan BP-nya itu 10 pangkat min 5 dikali 2 ya, dikali A-nya itu 2V dikali 10 pangkat min 2 per mu 0-nya ketentuan ya, mu 0-nya itu 4V dikali 10 pangkat min 7, N-nya setengah ya, N-nya setengah atau 0,5. Nah, kita lihat dulu di sini. 4 dibagi 2 bisa ya? 4 dibagi 2 itu 2. Ya. V ini dicoret sama ini, 2 ini dicoret. Nah, berarti hasilnya berapa? Berarti I sama dengan 2 dikali 10 pangkat ini min 5, ini min 2 ditambah jadinya min 7. Nah, ini ada min 7 lagi kali 10 pangkat si min 7 naik ke atas jadi plus 7. Ya. Berarti 10 pangkat min 7 ditambah 7 artinya hilang, habiskan. Berarti arusnya adalah 2 ampere. Kayak gitu. Oke, lanjut ke medan magnet ya. Medan magnet yang sekarang yaitu solenoida sama toroida. Kalau misalkan solenoida itu bentuknya kayak gini. Jadi dia kawat lurus terus dikasih lilitan. Ya, ini arus. Jadi kalau solenoida itu kawat lurus dikasih lilitan, kalau toroida itu adalah kawat atau batang melingkar, dia dikasih lilitan. Jadi kalau ini melingkar, kalau ini lurus. Nah, kalau solenoida ada dua kasus. Yang pertama kalau ditanyain di tengah solenoida, di tengah itu di sini. Ya, andaikan di sini. Ini itu contoh P, berarti di sini BP. Ya, jadi kalau di tengah solenoida dia rumusnya adalah medan magnetnya mu 0 kali N kali I per L. L itu adalah panjang. Ya, panjang solenoida. Kalau di ujung itu berarti di sini. Nah, ini ujung. Berarti kalau di ujung B sama dengan mu 0 NI per 2L. Nah, kalau ini L, kalau di ujung 2L. L-nya itu adalah panjang solenoida. Satuannya ingat harus dalam bentuk meter. Ya. Nah, lanjut ke toroida.
toroida juga ada dua kasus. Yang pertama kalau di batangnya di titik sini BP-nya itu mu0I kali N per 2 VA. Nah, A-nya itu jari-jari efektif. Ya, di mana nih? Di sini ya. A-nya itu adalah jari-jari efektif. Nah, A-nya itu jari-jari efektif, N-nya banyaknya lilitan. Jadi kalau ini banyaknya lilitan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, kalau di gambar ini 13 kayak gitu. Ya. Kalau di pusatnya, kalau di tengah sini berarti medan magnetnya 0 atau nggak punya medan magnet. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu lanjut ke contoh soal yang kedua. Yang kedua itu besar induksi magnetik di pusat toroida. Oh, dia ngomongin toroida nih. Yang berjari-jari, oke, langsung diketahui jari-jari efektif berarti A ya. Di sini A-nya itu 40 cm, diubah ke meter, itu berarti 40 dikali 10 pangkat min 2, naik 2. Induksi magnet, nah di sini itu satuannya Tesla, berarti yang satuannya Tesla itu B-nya itu 5 dikali 10 pangkat min 2 Tesla. Ya, jika setelah diadakan pengukuran arus yang mengalir pada toroida adalah 20 ampere, berarti I-nya itu 20 ampere, maka jumlah lilitan pada toroida tersebut adalah berapa? Jumlah lilitan itu simbolnya apa tadi? Jumlah lilitan itu simbolnya N. Nah, sekarang kita lihat kalau toroida pakai rumus yang ini, berarti tulis B sama dengan mu0 kali I kali N per 2 VA. Ya. Nah, karena dia nanyanya N, berarti N sama dengan kali silang. Ini dikali yang bawah berarti B dikali 2 VA dibagi yang bergandengan sama N, dibagi mu0 kali I. Oke. Lanjut di samping sini ya. Berarti N sama dengan B-nya itu tinggal dimasukin 5 dikali 10 pangkat min 2 kali 2 V. A-nya itu 40 dikali 10 pangkat min 2 per mu0-nya udah diketahui ya, 4V dikali 10 pangkat min 7 kali I-nya itu 20. Nah, perhatikan di sini. Ini 0 coret ya sama yang bawah, boleh. Ini 4 dicoret juga sama yang ini. V di sini coret, 2 ini dicoret. Nah, enak kan tinggal nyoret. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 jadinya 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 7 dinaikin ke atas jadinya plus 10 pangkat 7. Jadi 5 min 4 sama 7 berarti kali 10 pangkat 3. 5 kali 10 pangkat 3 itu artinya nolnya ada 3. 5.000 lilitan. Nah, jawabannya ini. Oke, gampang ya. Cuma kalau di medan magnet itu banyak rumus, jadi mulai sekarang dihafalin rumus-rumusnya. Yang bikin bingung paling cuma nanti arah. Oke, untuk arah dan gaya Lorentz kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.